Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung rame gitu ya, salami rame jawabnya, Masya Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin karamin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah muslimin muslimat, warga Demak yang berada di musola Raudhatul Jannah di wilayah Yutepa, Jayapura, Jayapura, Papua, Indonesia. Alhamdulillah masih warga Indonesia. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, malam hari ini kita memperingati satu hari yang sangat luar biasa. Hari yang pernah dijalani oleh seorang manusia pilihan, manusia yang tiada duanya, manusia yang sangat sempurna, Al-Insanul Kamil, manusia yang tiada duanya, yang pernah lahir di dunia ini. Beliau adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini kita memperingati satu peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana peristiwa itu tidak pernah sekalipun terjadi pada nabi-nabi terdahulu, bahkan juga umat-umat yang akan datang. Maka satu-satunya peristiwa Isra dan Mi'raj hanyalah dilakukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memperingati Isra dan Mi'raj itu pertanda bahwa dia benar-benar cinta kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hal yang demikian ini rasional, sangat masuk akal. Kita yang hidup 14 abad setelah Isra dan Mi'raj itu terlaksana, namun alhamdulillah Allah memberikan suatu hidayah kepada kita. Allah memberikan hati kita tetap percaya, memberikan keyakinan kepada kita, akidah kepada kita, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita yang memperingati Isra dan Mi'raj itu termasuk benar-benar orang yang mencintai nabinya, sehingga kita kelak bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Nabi pun mencintai kita. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, secara logika begini, kalau kita ketemu dengan seseorang dan kita belum pernah berjumpa dengan orang itu, alias belum kenal, kitanya belum kenal. Mohon maaf ya, saya contohkan ya. Kebetulan ini di hadapan saya ini ada namanya Pak Anang Firdaus, ya, dari Malang, jadi saya kenal ya. Tapi misalnya ini tidak kenal ini, tidak kenal sama saya tidak kenal sama dia nggak kenal sama saya.
Tiba-tiba dia ini mempunyai keinginan untuk mengenal saya. Kemudian cari buku-buku yang ada tulisan tentang saya. Gampangannya kalau bahasa sekarang biodata barangkali gitu ya, atau biografi. Dia hafalkan. Sampai tahu, sampai bahkan kelahiran saya di mana, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, sampai hafal. Misalnya ini. Suatu saat saya tidak kenal, tiba-tiba ketemu di suatu tempat. Kemudian saya disapa. Gimana kabarnya? Saya tanya, sampean siapa? Anda siapa? Oh, saya ini adalah penggemar Anda misalnya. Dan saya tahu nama Anda Lutfi Basori misalnya. Lahir di kota Singosari. Anda lahir tanggal 5 Juli 1965. Saya hafal karena lahir saya sendiri ya. Ini misalnya ada orang gitu ya. Bahkan sampai ayah Anda namanya Fulan bin Fulan, ibu Anda namanya Fulan bin Fulan. Anda dulu tatkala Anda belajar di SD, SMP, Anda punya prestasi ini dan itu. Dihafal ini. Sebagai manusia, saya mendapatkan orang semacam demikian. Kira-kira senang apa tambah benci? Pasti senang. Masya Allah. Dia ingin mengenal saya sampai detail. Begitulah kurang lebih logika secara manusiawi. Betul? Jadi kalau kita mengenal Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai pecinta Nabi, di samping mengaku sebagai pecinta Nabi, kita tahu sejarah hidup Nabi, bahkan hafal. Mulai dari Nabi itu namanya siapa, lahir di mana, ayahnya siapa namanya, anak-anaknya siapa namanya. Kalau bisa tetangga kanan kiri pun dihafal itu. Siapa tetangganya Nabi ini, siapa saja. Kemudian kita sampaikan. Dan kalau kita ketemu dengan beliau, baginda Rasulullah SAW, semoga besok di padang mahsyar kita ketemu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita katakan, ya Rasulullah, aku adalah umatmu. Kalau ditanya sama beliau, apa bukti engkau mengaku sebagai umatku? Kita katakan, ya Rasulullah, saya tahu engkau pernah di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah SWT. Kita katakan pada beliau, tidakkah benar ya Rasulullah bahwa tatkala engkau tidur di kamarmu, tatkala engkau berada di atas ranjangmu atau kasurmu, tiba-tiba engkau dijemput oleh malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu engkau dibawa keluar dan dibelah dadamu untuk dibersihkan, di mana di situ setiap manusia ada segumpal daging yang namanya, setiap manusia itu ada segumpal daging yang di situ biasanya menjadikan sarang setan itu mengganggu. Maka sebelum ada setan yang mengganggu, dikeluarkanlah dan dibersihkanlah segumpal daging tersebut. Namanya Syakus Sodor, pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Tidakkah demikian ya Rasulullah? Setelah itu engkau diajak naik buruk. Engkau terbang naik buruk minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram Makkah menuju masjidil aqsa Palestina. Dan kau di sana diminta untuk menjadi imam bagi para nabi. Kemudian engkau diterbangkan lagi ke langit pertama, lanjut langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, Sidratul Muntaha. Setelah itu, tidakkah engkau ingat ya Rasulullah
Tatkala itu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, makomku sampai di sini saja. Kemampuanku untuk menemani engkau ya Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha saja. Maka malaikat Jibril itu menali, mengikat buruknya di Sidratul Muntaha. Kemudian, tidakkah engkau ingat ya Rasulullah, saat itu beliau mengatakan, atau malaikat Jibril mengatakan, engkau naik terus ya Muhammad, engkau harus naik lebih tinggi lagi. Setelah engkau naik sampai pada batas tertentu, engkau berhenti di sana, maka disitulah engkau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian engkau turun dan engkau ketemu dengan para nabi. Kemudian para nabi itu mengusulkan atau memberikan saran kepada engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, umatmu tidak bakalan mampu kalau sehari semalam disuruh diperintahkan sholat 50 waktu. Engkau minta kepada Allah diskon ya, kortingan, keringanan, maka engkau naik minta kepada Allah yang akhirnya terima kasih ya Rasulullah, karena engkau memohon kepada Allah, akhirnya sholat kami dan sholat yang wajib saya lakukan ini hanya 5 waktu saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, kalau kita bisa mampu, apalagi lebih daripada itu, menceritakan sejarah Nabi sampai hafal, dan kita ketemu Nabi sendiri di padang mahsyar, kemudian kita utarakan semacam itu, kira-kira Nabi kita ini senang atau tidak kepada kita yang bisa dan mampu menceritakan tentang salah satu sejarah hidup dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang bertanya, loh, tidakkah Nabi ini sudah wafat? Dan kita melaksanakan sekarang, Nabi sudah wafat. Nabi memang wafat, arti wafat di dalam bahasa itu bahwa roh dicabut dari badannya, badan seseorang, maka yang wafat ini badannya, sedangkan rohnya ini tidak wafat, pindah alam ke alam barzakh. Hanya pindah alam. Karena pindah alam, maka roh ini lebih banyak tahu kepada kita daripada kita yang hidup di dunia. Pengetahuannya terhadap roh. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW juga memberi pengertian kepada umat yang masih hidup, bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia, tatkala di kuburannya ini kemudian ditinggal oleh para pelayat, sesungguhnya orang yang menempati kuburan alias mayat itu yasma'u, mendengarkan soriro ni'alika, mendengarkan derap langkah dari kakimu atau sandalmu itu dengar. Loh, mayat itu dengar kalau kita jalan, kresek-kreseknya. Ini mayat biasa, ya manusia pada umumnya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu sesungguhnya malam hari ini, walaupun kita datang kadang-kadang juga ya, kadang-kadang asal ikut gitu ya, tapi sesungguhnya kita ini rindu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Pak? Kita rindu pada beliau. Betul Bu? Kita rindu pada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang kita lakukan, maka orang yang mencinta dan yang rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak perlu pakai dalil. Kadang ada orang-orang sekarang ini sedikit-sedikit minta dalil.
Mana dalil Quran dan hadisnya? Ya, kita katakan saya rindu pada Nabi, tidak perlu dalil. Mau dilarang oleh siapapun tak peduli. Kalau aku cinta pada Nabi, sudah cinta. Mati pun sudah, bismillah. Tak mau peduli. Namanya juga cinta. Alhamdulillah, kalau yang kita cintai adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta dengan hati, kita cinta dengan iman, kita cinta dengan akidah. Lawang anak zaman sekarang, maaf ini cinta yang terlarang. Ya, cinta yang terlarang. Ada anak laki masih muda-muda dengan perempuan, juga sama muda pacaran lah begitu. Bahkan kadang-kadang ini lain akidah, lain agama. Kalau sudah cinta, tidak bisa dipisah. Bahkan sampai lari dari rumahnya. Kalau tanya sama bapak ibunya dalilnya apa, gak bakalan ngurusin dalil. Ya, dalilnya kawin lari. Ini padahal perkara dosa ini. Dan mereka ini hanya terpengaruh hawa nafsu saja. Dan kita enggak. Kita enggak ada hasrat hawa nafsu pada Nabi dalam artian naudzubillah min dzalik, syahwat kan tidak. Tapi jauh-jauh kita dari rumah. Jauh-jauh. Ini bapak-bapak, namanya dari Demak ya. Dari Demak datang ke Jayapura. Kebetulan sekarang malam peringatan Isra Mi'raj, kita datang bersama-sama. Apa dalilnya? Dalilnya kita adalah rindu dan cinta. Cukup. Kalaupun misalnya besok-besok di padang mahsyar ketemu Nabi, misalnya ditanya sama Rasulullah, kamu ngaku umatku, kamu ada apa? Memperingati Isra dan Mi'raj, dalilmu apa? Quranmu apa? Hadismu apa? Kita jawab saja, dalil kami ini rindu padamu ya Rasulullah. Insya Allah bakalan diterima. Namanya cinta, tidak ada. Kaidah itu tidak ada dalam cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Orang cinta itu bisa yu'mi, membutakan mata, wa yusim, dan apa namanya, mentulikan telinga. Tidak mau tahu itu orang cinta. Karena itu kita pun mudah-mudahan kita benar-benar malam hari ini mengaplikasikan cinta kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak dengan salah satu, yaitu memperingati malam Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa orang-orang zaman dahulu pun juga mengamalkan yang sama, tentu dengan cara metode yang berbeda-beda. Ya, kita tahu malam hari ini kita kok bisa malam hari ini berkumpul. Kok bisa ya malam hari ini kita berkumpul di sini dan melaksanakan peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj? Kok bisa ya? Kita jawab, ya kita bisa karena kemarin lusa orang tua kita yang ngajari. Betul? Betul? Nah, orang tua kita ini belajar dari mana? Ya dari kakek kita. Betul? Kakek kita belajar dari mana? Dari Isra dan Mi'raj ini. Ya dari kakek-kakeknya. Lah kakek-kakeknya dari mana? Ya terus estafet sampai para ulama yang terdahulu. Itu dalilnya estafet ini. Kalau tidak kan kita tidak tahu Isra dan Mi'raj. Andai kata nggak ada yang ngajari, tahu apa kita terhadap Isra dan Mi'raj? Ya estafet ini yang benar-benar melegakan kita. Alhamdulillah orang tua kita zaman dahulu mengajari, dan sekarang ini walaupun saya sendiri mendengar adik-adik kita ini rame gitu ya suaranya, tapi sebenarnya mereka kita ajar itu adalah kita mengajari mereka. Oh, dulu ayahku memperingati Isra dan Mi'raj, mereka tumbuh dewasa. Oh, sekarang kewajibanku yang mempelajari atau memperingati Isra dan Mi'raj. Itu begini terus estafet. Ini yang perlu dilestarikan. Mau dibilang ini ada, mau dibilang ini apa, yang jelas
Inilah satu peristiwa, satu pendidikan yang baik yang perlu dilestarikan oleh kita, khususnya bangsa Indonesia dan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perlu belajar sejarah. Kalau sejarah Isra Mi'raj tadi saya singgung sedikit, nah, tapi perlu juga kita mempelajari sejarah Islam masuk di Indonesia. Mumpung saya katakan, mumpung kita masih ada yang mengingatkan, mumpung masih ada panitia Isra dan Mi'raj yang mengundang kita untuk ya, dan mumpung ini dulu Islam masuk ke Indonesia, saya tidak perlu membuka atau membicarakan kitab-kitab besar macam misalnya sejarah yang ditulis oleh Imam Fulan Ban Fulan, misalnya Imam Ibnu Hisham. Oh enggak, itu terlalu besar, barangkali dalilnya terlalu besar. Insya Allah banyak adik-adik kita ini, dan kita juga pernah sekolah, ada di SD, ada di SMP atau madrasah sanawiyah, aliyah barangkali ya. Kita buka sejarah Indonesia. Lalu di zaman dahulu, zaman saya masih sekolah itu ada sejarah Indonesia. Di dalam sejarah Indonesia itu, di dalamnya ada namanya awal kali Islam masuk di Indonesia. Ada di situ. Maka disebut ya, Islam masuk di Indonesia itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat atau Gaujarat. Bisa ingat saya kira ya? Ini sejarah diakui secara nasional. Dan penulisnya bukan seorang ulama terkemuka, bukan. Ahli sejarah Indonesia. Cuma ringkas tulisnya, Islam masuk di Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Gujarat itu mana? Salah satu kota di India. Salah satu kota di India. Kalau kita pelajari, siapa itu pedagang-pedagang yang membawa Islam ke Indonesia? Apakah para wali songo? Ya, para wali songo termasuk. Tapi sebenarnya sebelum para wali songo itu masuk ke Indonesia, banyak yang namanya pedagang-pedagang datang dari Gujarat. Itu bahasa versi menurut sejarah Indonesia. Berhubung kita ini umat Islam, ahli masjid, ahli musola, ada pernah ngaji, ya kita ngaji. Begini sebenarnya, itu bukan pedagang murni, bukan. Tapi mereka yang datang itu adalah ulama-ulama dari Gujarat yang menjadikan sektor perdagangan, perekonomian sebagai wasilah, salah satu bentuk untuk menerapkan, mengajarkan ajaran syariat Islam kepada masyarakat yang mereka mengadakan perdagangan dengan para ulama. Jadi sektor perdagangan sebagai batu loncatan, bukan pedagang murni, bukan. Jadi di situ memang sejarah Indonesia ditulis pedagang-pedagang dari Gujarat. Hakikatnya bukan. Mereka adalah para ulama yang menggunakan sektor perdagangan untuk menyebarkan agama Islam. Beda Belanda. Belanda datang demikian, mengambil alih kepemerintahan dan kepemilikan Indonesia ya dengan jajahannya itu. Maka di situ juga mereka menyiarkan agama yang dibawanya. Kalau kita tidak, umat Islam tidak. Dulu ulama-ulama itu datang, sengaja datang ke Indonesia, melihat, oh sektor perdagangan adalah suatu suatu sektor yang sangat signifikan kalau untuk dipergunakan sebagai berdakwah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para
datang dan ulama itu datang ke Indonesia membawa mazhab di dalam fikih, mengajarkan mazhab Syafi'i. Namanya fikih Syafi'i. Karena mereka membawa mazhab Syafi'i ke Indonesia lewat sektor perdagangan, cepatlah merambah Islam di Indonesia zaman itu ya. Mereka hanya satu mazhab di Indonesia ini yang asli murni dibawa oleh para ulama yang menjadi pedagang itu, yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Maka di Indonesia tidak begitu dikenal namanya mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Bukan tiga mazhab itu salah, tidak, tapi yang dikenalkan oleh para ulama itu loh memang mazhab Syafi'i. Ini yang asli Islam masuk di Indonesia bermazhab Syafi'i. Jadi orang-orang Indonesia asli, sebagian dari nenek moyang kita ya, tentu nenek moyang kita zaman dahulu kala sebelum Islam masuk Indonesia, ya ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang animisme, ada yang dinamisme, kepercayaan lah gitu ya. Kemudian mereka masuk Islam. Loh, pertama kali mereka masuk Islam diajari oleh para ulama-ulama pembawa Islam itu, kalau sholat yang dimulai dari usolli fardhus subhi itu turun-temurun. Orang tua kita zaman dahulu yang baru masuk Islam tidak pernah tanya dalilnya apa itu usolli, tidak pernah. Mereka belajar mengalir. Kenapa? Karena mereka menerima Islam dengan lapang dada. Menerima Islam ini benar-benar terbuka, tidak neko-neko kata orang Jawa. Saya gambarkan ya peristiwa Isra dan Mi'raj. Kembali lagi pada Isra dan Mi'raj. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala itu menerima Islam di bawah Nabi itu nggak neko-neko. Kata orang sekarang ditelan mentah-mentah. Kenapa? Karena yang membawa Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi di Isra dan Mi'rajkan, yang peristiwa itu menurut logika orang Quraisy adalah tidak rasional, tidak masuk akal. Gimana tidak masuk akal? Ini peristiwa Isra Mi'raj. Nabi itu kan manusia, betul tidak? Nabi itu manusia. Nabi menikah atau tidak? Berarti Nabi punya mertua juga ya, betul ya? Makanya saya daftar jadi mertua di sini ya. Sunnah Nabi, ya beb ya. Nabi itu manusia. Nabi makan enggak? Makan ya. Nabi haus enggak? Haus dan minum Nabi. Maaf, Nabi ke kamar kecil enggak? Maaf, gampangannya Nabi buang air kecil dan buang air besar apa tidak? Nabi buang air kecil dan buang air besar. Manusia Nabi. Tapi Nabi ini basyarun lakal basyar. Nabi ini manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan keistimewaan Nabi ini menjadikan orang yang kafir semakin kafir dan orang yang beriman semakin mantap imannya. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Isra Mi'raj ya. Sebelum kepada logika tadi. Bayangkan Pak, dalam riwayat Isra Mi'raj Nabi ini yang dari kota Mekah menuju Palestina, dari Palestina menuju langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian menghadap kepada Allah, mendapatkan perintah, kemudian rujuk lagi sampai di korting ya, sampai dikurangi, terus kemudian berdiskusi dengan beberapa nabi dan ketemu ini banyak peristiwanya.
Kemudian akhirnya Nabi dikembalikan oleh malaikat Jibril ke tempat tidurnya, ke kasurnya, menurut para ulama dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwa ranjang Nabi itu masih hangat bekas punggung beliau sebelum beliau berangkat di Isra Mi'raj. Jadi orang kalau tidur, ya, mohon maaf, orang tidur, ini ya, tidur, kalau bangun, ini ranjangnya kan masih hangat Pak. Kalau ditinggal 10 menit kembali lagi, dipegang kan masih hangat, ya dah. Kecuali kalau ditinggal setengah hari ya sudah dingin, ya. Kalaupun ada AC misalnya kan dingin, tapi kita tidurnya anteng ya. Kemudian kita bangun pasti berkat apa? Suhu udara tubuh kita ini menyebabkan tempat yang kita tidur ini hangat, itu pasti. Dalam riwayat bahwa Nabi Isra dan Mi'raj kan, begitu Nabi berangkat dan pulang kembali, ini kasur Nabi masih dalam keadaan hangat. Pertanyaannya, berapa jauh itu perjalanan Nabi? Mekah dan Masjidil Aqsa. Saya gambarkan walaupun tentu kurang tepat sekali, tapi saya pernah di sana bisa membayangkan itu bahwa kalau andai kata ada orang naik mobil sendiri, naik Panther atau naik Kijang ya, mobil Kijang itu dari Mekah berangkat ke Masjidil Aqsa barangkali membutuhkan waktu 3 hari 3 malam berturut-turut, begitu jauhnya. Ya, ini kalau lewat jalan darat, karena bisa ditempuh lewat jalan darat, dan lewatnya juga pegunungan kan padang pasir, begitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bayangkan saja itu baru dari Mekah menuju Palestina. Kemudian bagaimana Nabi Mi'raj dari Palestina menuju langit pertama? Ini juga jauh langit pertama itu. Apa itu langit pertama? Langit pertama dalam bahasa Arab namanya Sama'ud Dunya. Langit yang bisa dilihat oleh dunia. Langit yang di situ bisa diteropong dan mengandung gugusan bintang-bintang, planet-planet. Mungkin kalau disebutkan zaman sekarang ada planet Jupiter, planet Saturnus, planet apa saja lah. Saya bukan ilmuwan ya, jadi tidak begitu hafal. Tapi itulah. Bahkan ada matahari, gugusan bintang-bintang yang kelihatan, itu namanya Sama'ud Dunya, langit pertama. Saya tanya, berapa kilometer? Kita ke matahari berapa kilometer, Pak? Kalau matahari dekat paling 2 kilo, 3 kilo, di kota itu ada suaranya matahari. Itulah gambarannya langit. Padahal Nabi menuju langit ke-7, Pak. Sekarang logikanya saya katakan Nabi itu basyarun la kal basyar, manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Dan itu kita yakini sebagai umat Islam. Kalau tidak yakin dengan ini, ya naudzubillah, berarti tidak beriman kepada Rasulullah. Orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, ya out dari Islam, ya alias murtad. Naudzubillah ini. Begini, bapak-bapak yang rumahnya di Demak, suatu saat mungkin ada yang pulang ya, kan naik pesawat kan. Kalau zaman sekarang naik pesawat, apa mampu, apa mungkin bapak-bapak disuruh naik pesawat tapi tidak di dalam kabin, tapi di atas pesawat, dan tidak pakai sabuk pengaman? Bisa Pak? Perjalanan pesawat 1 jam, 1 jam berapa kilometer gimana? Ini buruk diriwayatkan sekejap mata buruk memandang begini, ini langsung ribuan kilometer. Nabi Muhammad naik buruk sama malaikat Jibril, tidak pakai sabuk pengaman, Pak. Ini logika ini. Dia tidak pakai helm Nabi Muhammad. Bayangkan, wong kita kadang-kadang kena kipas angin saja masuk angin, Pak ya. Betul. Ini sebuah apa Nabi Muhammad ini?
Sebuah apa Nabi Muhammad ini? Allah sering luar biasa, jantungnya luar biasa, daya hantu, mungkin masuk angin, betul. Manusia yang sangat super, tidak bisa dibayangkan, Pak. Ini baru satu sisi perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, dibawa naik, coba tanya dan baca itu tentang astronom yang naik ke atas itu bawa apa mereka? Oksigen. Baru di bulan saja masih kelihatan dekat bawa oksigen. Nabi Muhammad langit ke-7 tidak bawa apa-apa. Hebat Nabi Muhammad. Gak ada manusia seperti beliau itu, gak ada. Ya karena beliau diberi kekuatan yang sangat luar biasa, namanya mukjizat. Namanya mukjizat. Kembali lagi saya kepada peristiwa umat Islam masuk di Indonesia, ya. Ini perlu saya katakan. Balik barang puasa. Pengumuman ibu-ibu tak kalah para ulama itu kemudian mengajarkan Islam dengan mazhab Syafi'i. Maka pada akhirnya seluruh bangsa Indonesia, umat Islamnya zaman itu semuanya bermazhab Syafi'i. Kalau diruntut mengikuti akidahnya, itu akidah umat Islam Indonesia, walaupun jarang dipelajari oleh orang awam, tapi kalau kita mengikuti ulama-ulama terdahulu dalam buku-bukunya, maka Indonesia ini dibangun oleh mazhab yang dulu dicetuskan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau adalah seorang ulama ahli tasawuf yang mengikuti syariat. Akidah yang dibangun, akidah tauhid, maka Indonesia ini mengikuti akidah Asy'ari dan Maturidi, yaitu akidah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Fikih mengikuti Imam Syafi'i, akidah tauhid mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Tasawuf, umat Islam Indonesia zaman dahulu kala, mungkin orang tua kita dulu pernah dengar, wah orang tua ini kalau zikir ikut apa? Ikut torekot. Kita nggak paham dulu kecil kita. Ya, sebenarnya torekot itu adalah salah satu dari cabang ilmu tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu berakhlak dan beradab sopan santun kepada Allah. Akhlak dan sopan santun kepada sesama muslim, itu ilmu tasawuf. Maka adab sopan santun, tata cara beribadah itu dinamakan ilmu tasawuf. Ikut siapa? Warga Indonesia. Ulama-ulama yang dibawa dari Gujarat itu mengajarkan ilmu tasawuf, mengikuti Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Ghazali, ya, Abu Hamid Al-Ghazali, di kalangan para dzurriyyatun Nabi. Beliau adalah mereka mengikuti mazhabnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seperti kitab Nashihud Diniyah itu ya, kan marak di masyarakat Indonesia. Ini ajaran akhlak tasawuf. Maka zaman dahulu kala, tatkala para ulama-ulama datang dari Gujarat itu, secara umum mengajarkan 3 hal di dalam keislaman, yaitu ilmu fikih, ilmu akidah tauhid, dan ilmu tasawuf. Maka jadilah Islam yang seperti kita kenal sekarang ini. Ya, ingat ada peristiwa Isra dan Mi'raj, karena akhlak kita kepada Nabi adalah akhlak cinta kepada Nabi, kita peringati, ya kan? Demikian dan seterusnya. Ini kalau ditarik garis lurus ini ya, orang-orang Gujarat itu sebenarnya mereka adalah keturunan dari orang-orang Yaman, tempatnya dari Hadramut. Mungkin lebih tepat di sini ada Habib
Syarif ini ya, ada Habib Syarif Al-Habib. Di Hadramut itu tempatnya para habaib. Lah, dari sanalah sebenarnya Islam yang masuk ke Indonesia. Yang dulu para habaib atau ulama-ulama Hadramut di zaman dahulu kala itu sejarahnya mereka itu ahli melanglang buana. Seperti Habib Syarif ini. Asli mana Bim? Demak Bim? Bukan. Asli mana? Ambon. Mana aslinya? Ambon lama Surabaya. Oh, asli Ambon lama Surabaya. Ini melanglang buana kemana saja? Ya begitulah. Ulama-ulama zaman dahulu kala itu begitu. Tapi juga sama dengan umat Islam seperti antum-antum semua ini. Kan melanglang buana. Bahkan sekarang di sini menjadi mayoritas. Saya dengar 60% sekarang ini. Gara-gara melanglang buana. Ini warisan tradisi yang baik. Ini dulu dimulai dari para ulama-ulama yang dari Hadramut itu mereka datang ke India, ke tanah Gujarat sendirian tanpa membawa keluarga. Kemudian menikahi wanita setempat sehingga terjadi asimilasi pernikahan. Para ulama yang datang dari Hadramut, khususnya para habaib, sudah masuk mengajarkan Islam. Mazhabnya apa? Mazhabnya sama, yaitu mazhab Syafi'i. Akidahnya mazhabnya Asy'ari. Tasawufnya yang lebih dikenal sebagai tasawuf mengikuti Imam Ghazali. Sebenarnya Imam Ghazali ini lebih banyak mengadopsi dari apa yang digariskan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau sebagai peletak dasar tasawuf yang berstandarkan syariat. Itu Al-Imam Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Standar syariat. Jadi kalau ada tasawuf yang tidak mau syariat, bertasawuf tidak mau sholat, tidak dipakai. Ya model manunggaling kawula Gusti katanya orang Jawa ya, tidak dipakai. Makanya Wali Songo ini karena berpegang teguh dengan ajaran nenek moyangnya. Begitu ada seorang yang bernama Sidi Jenar yang menggunakan tasawuf tanpa sholat, apa yang dilakukan? Iya, hukuman mati. Itu sejarah yang umum. Betul, sejarah yang umum saya katakan. Wong saya membacanya secara umum yang begitu. Jadi tidak berlaku. Dihukum matilah Sidi Jenar karena apa? Menggunakan tasawuf yang tidak berstandar syariat. Jadi sekarang ini ya, kalau ada orang mengatakan saya bertasawuf tidak pakai syariat, saya adalah pengikut Sidi Jenar, kita katakan kami pengikut Wali Songo, berarti Anda perlu dihukum mati. Kita kan mewakili Wali Songo ya. Coba bapak-bapak tatkala di Jawa ini, kalau namanya ziarah wali, ya ini loh naik bus itu ziarah siapa Pak? Wali Songo. Berarti wali kan? Kita yakini benar kan? Kalau kita yakini benar Wali Songo itu berarti fatwa mati untuk Sidi Jenar juga kita yakini benar. Begitu kita mewakili Wali Songo, biar mereka mewakili Sidi Jenar. Hukum mati ya, hukum pantun. Begitu mestinya ya, mestinya begitu mestinya. Ya ini kalau bicara sejarah. Nah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah. Jadi kalau ini tanyakan sama Habib Syarif nanti ini, nenek moyangnya masih ada di Hadramut. Tanya Beb, tanya ya nanti ya Beb, kakek antum yang di Hadramut itu mazhab fikihnya pakai apa? Hanafi, Maliki, Hambali atau Syafi'i? Pasti jawabnya Syafi'i. Sama dengan mazhab fikihnya bangsa Indonesia, umat Islam bangsa Indonesia. Akidah yang antum ikuti dan nenek moyang antum, tanya, telepon sama di sana walaupun sudah di alam barzakh, telepon ikut siapa? Ikut Syekh Ibnu Taimiyah, ikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi Wahabi, atau ikut
Ghazali dan Habib Abdul Al-Haddad yang sebenarnya beliau berdua dan ulama-ulama lain mengikuti maslaknya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, yaitu tasawuf bersyariat. Atau ikut yang mana, Be? Siti Jenar mungkin. Ikut yang mana, Be? Ikut Habib Abdullah Al-Haddad, ikut Imam Ghazali, ya kan? Ikut Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Itu di sana. Itu adalah Islam yang murni milik bangsa Indonesia. Kalau bapak-bapak sekarang ini memperingati Isra dan Mi'raj, itu karena didikan ulama-ulama yang mengikuti akidah yang tadi itu, ulama-ulama yang tadi disebutkan. Tapi kalau bapak-bapak tidak peduli terhadap keturunannya sekarang ini, mereka belajar pada orang-orang yang bukan seperti kita, bukan Sunni, Syafi'i, Asy'ari, bukan itu. Na'udzubillah min dzalik. Saya belum yakin, Pak, 20 tahun mendatang masih ada enggak peringatan Isra dan Mi'raj? Apakah sudah dikatakan bid'ah? Sesat, Nabi tidak pernah Isra dan Mi'raj. Itu yang dibawa oleh ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd, Riyadh, orang-orang Wahabi Salafi. Dan juga saya tidak tahu apakah 20 tahun yang akan datang masih ada orang yang melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, apa sudah diganti? Diganti apa namanya? Mungkin di sini saya tidak tahu ya, kalau Abdul insya Allah fahamnya. Atau diganti justru nggak pidato, nggak mengadakan bacaan rebana, nggak ada qiraatul Quran, tapi pukul-pukul dada model Syiah. Wah, bla 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 bla. Nggak tahu saya. Itu kalau kita tidak waspada. Karena Wahabi sudah masuk di Indonesia, Syiah sudah masuk di Indonesia. Ini saat sekarang. Dan juga saya tidak tahu, kalau kita tidak bersatu, tidak solid di dalam memperjuangkan Islam yang milik kita murni, Sunni, Syafi'i, Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i, dan juga bermadzhabkan tauhid Imam Asy'ari, dalam kurung juga Imam Maturidi maksudnya. Saya tidak tahu, Pak, 20 tahun mendatang masih ada enggak yang namanya musola, ya kan? Saya nggak tahu, Pak. Karena PKI pun sekarang sudah bangkit. Apakah kita masih hidup atau disembelih sama mereka? Ini problem umat zaman sekarang. Jangan dikatakan, itu kan di Jawa. Buktinya saya orang Jawa juga kesini. Betul. Kalau yang datang ke sini ini misionaris Wahabi atau misionaris Syiah atau misionaris PKI, anak-anak kita akan dibabat habis. Ini problematika kita. Maka kita perlu mengadakan kajian-kajian. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita mengadakan peringatan-peringatan. Kita datangkan tokoh-tokoh yang bisa menerangkan tentang gerakan-gerakan lawan-lawan kita. Dalam keadaan tertentu mungkin di kelas-kelas atau mungkin ada training-training, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana yang harus tetap dilestarikan. Karena walaupun antum di sini, bapak-bapak di sini dan ibu-ibu sebut saja jumlahnya cuma 100 saya anggap. Tapi kalau dari 100 saja nggak ada yang mau peduli, Pak. Bagaimana dengan 1 juta? Betul? Tapi kalau dari 100 ini bangkit, ternyata Islam yang ada di Jayapura bangkit, menyuarakan, selamatkan NKRI dari kebangkitan Syiah, Wahabi, PKI dan lain sebagainya maksudnya. Di mana-mana bangkit ya. Mudah-mudahan saja masih didengarkan oleh para penguasa. Betul? Nah, kalau para penguasanya tidur, rakyatnya tidur, ya kan? Umat Islamnya tidur, sedangkan
orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah bergerak, dapat apanya kita? Tidak dapat apa-apa. Jelas? Inilah kondisi umat zaman sekarang yang terjadi. Kalau saya ditanya, ini ngaji Isra Mi'raj atau ngaji bab perang ini? Saya katakan, Isra Mi'raj itu bab perang, Pak. Ngaji Isra Mi'raj ini bab perang. Perang apa? Perang ideologi. Tadi sudah saya ceritakan, tatkala terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, maka orang-orang Quraisy mengingkari. Kenapa mengingkari? Karena dianggap perjalanan Nabi ini adalah perjalanan yang khoyal, perjalanan mimpi. Sampai orang-orang Quraisy mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, itu temanmu sudah gila. Gimana dia cerita habis datang ke Palestina, kemudian katanya menghadap ke Tuhannya, Allah maksudnya, kemudian pulang lagi, kasurnya masih hangat. Ini kalau bukan orang gila." Orang Jawa mengatakan ngame ya. Kalau tidak ngame, gila, gak mungkin. Ideologinya berbeda. Mereka ingkar. Ideologinya berbeda. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wallahi, kalau Rasulullah, kalau Muhammad Nabiullah yang mengatakan bahkan lebih dari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka aku percaya kebenaran berita tersebut. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk itulah beliau diberi nama julukan As-Siddiq, orang yang percaya dan terpercaya, itulah namanya As-Siddiq. Kan ideologinya berbeda. Ideologi yang dianut oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pokoknya dari Rasul tak perlu tanya. Itu Rasul siapa? Sayyidina Abu Bakar. Bukan orang bodoh Sayyidina Abu Bakar, bukan. Cuman keyakinannya mengalahkan ilmu dan pikirannya, keyakinannya itu. Andai kata Sayyidina Abu Bakar itu orang bodoh, tidak mungkin jadi khalifah. Betul? Betul? Khalifah itu presiden. Ya, di zaman itu, dan luar biasa. Tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memimpin jadi khalifah, banyak orang-orang murtadin di zaman itu, orang-orang munafik yang tiba-tiba keluar, asalnya mengatakan Islam dan keluar dari Islam, ada yang ingkar bayar zakat. Maka dengan penuh ketegasan, kewibawaan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan untuk menangkap mereka. Ini adalah seorang tokoh, seorang pemimpin yang benar-benar mempunyai jiwa ksatria. Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan orang biasa. Tapi beliau selagi itu dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, amanna bi Rasulillah wa ma jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Itulah hebatnya murid dari didikan Nabi Muhammad SAW. Perang ideologi. Di sisi lain orang kafir semakin kafir. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena itu kalau kita sekarang memperingati Isra dan Mi'raj, kita juga perlu mengungkap siapa lawan umat Islam. Kalau lawan umat Islam dari luar, ya banyak, ya kan? Ada Yahudi, ada Buddha dan lain sebagainya. Ya itu namanya non-Muslim. Ya begitulah dengan segala macam versi yang terjadi di dunia ini. Tapi umat Islam dapat musuh sejak zaman Nabi itu orang munafik. Ini Nabi paling sulit menghadapi munafik, ini paling sulit. Mereka tidur sama kita, makan sama kita, main sama kita, kumpul sama kita, tapi ideologinya berbeda, keyakinannya berbeda. Ini paling sulit menghadapi orang munafik. Apa kata orang Indonesia? Musang berbulu domba, ya, musang berbulu domba. Paling sulit. Nah, itu orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik?
yaitu orang-orang yang keluar dari kaidah yang diperintahkan oleh Nabi, alaikum bisawadil a'dham, hendaklah kalian berpegang teguh tatkala besok-besok kata Nabi, inda fasadi ummati, tatkala umatku sudah terpecah belah, maka Nabi mengatakan alaikum bisawadil a'dham, hendaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Dan alhamdulillah kelompok mayoritas di dunia ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa saja yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang dulu dicontohkan di zaman Nabi, adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan beliau Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kepingin ke timur, dia ke barat. Nabi kepingin ke barat, dia ke selatan. Nabi perintah ke selatan, dia ke utara. Begitulah sifatnya orang-orang munafik. Nabi mengatakan, suatu saat Nabi mengatakan bahwa suatu saat umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka, kata Nabi. Dan para sahabat mengatakan, gimana? Ya illa wahidah, kecuali cuma satu. Heran para sahabat, ya Rasulullah, 72 di neraka, 72 golongan di neraka, kan banyak itu ya. Sedangkan cuma satu di surga. Waman hum, siapa ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, kelompok yang aku di situ dan para sahabatku, kamu ikuti ini. Di sisi lain Nabi mengatakan, alaikum bisawabil a'dham, hendaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas, karena kelompok mayoritas selalu mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum, juga para ulama-ulama yang menjadikan al ulama warathatul anbiya. Sekarang pertanyaan, lah 72 ini kok banyak ya? Kok masuk neraka semua? Hitungannya gimana ini ya? Gak masuk akal kan? Oh masuk Pak. Kalau saya menggambarkan masuk akal, nggak ada yang nggak masuk akal. Wong Isra Mi'raj saja bisa masuk akal kan? Ya apalagi cuma 73 golongan ya. Begini Pak, saya gambarkan Islam itu bulat macam ini. Ya, sudah. Ini bukan berarti Islam dibagi 73 dengan rata, tidak gitu. Saya sebut paling pojokan sini misalnya, gini ya, paling pojokan ini yang ada saya tutupi dengan apa? Ibu jari saya. Ini berapa persen dari jumlah umat Islam? 10%. Berarti yang warna merah yang tidak ditutupi berapa persen? 90%. 90% inilah di dunia ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jelas? Sedangkan yang 10% dibagi menjadi 72 golongan. Ini semua masuk neraka. Jelas? Ini minoritas. Minoritas tidak akan mengalahkan mayoritas. Loh, kalau misalnya yang masuk surga cuma minoritas, sepi itu surga. Ya, kasihan umat Nabi. Padahal Nabi mengatakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku itu pasti masuk surga, kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Kok dibuka surga, tapi yang enggak, tidak mau. Siapa yang enggak masuk surga? Ya yang 72 golongan dari 10% yang dibagi-bagi itu. Di situ ada Syiah, ada Murji'ah, ya, ada Khawarij, ya, ada Mujassimah. Kalau Mujassimah itu sekarang ya orang-orang Wahabi itu ya, yang orang menisbatkan jisim kepada sifat Allah SWT. Katanya Allah itu punya tangan seperti tangan kita bisa mengambil, Allah misalnya punya mulut seperti mulut kita bisa minum. La haula wala quwata illa billah. Itu yang jelas mereka adalah tidak benar dalam menisbatkan jisim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah jam 10. Mungkin sebagai penutupan, satu saya berikan. Ini mumpung saya berhadapan dengan orang-orang Jawa Tengah ya, orang Demak ya, orang campur ya, Jawa Timur ya, Jawa Timur betul. Ya, Jawa Timur. Wah, kalau Jawa Timur saya senang, harus keras. Kalau udah mau keras pindah aja ke Jogja mana. Jawa Timur harus keras nih ya. Apalagi ketemu saya Pak Arema. Ya, Arema ya. Ya, begini. Kelompok Mujassimah terakhir ini. Kelompok Mujassimah
Yang dewasa ini diwakili oleh kelompok Wahabi, anak buahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd, Saudi. Ya, saya kok bisa gitu? Ya, saya dulu 8 tahun saya di sana Pak. Saya 3 tahun di Madinah, 5 tahun di Mekah. Jadi ya hafal. Ya, bahkan sering dengarkan pidato-pidato mereka ini ya hafal, jadi lumayan lah. Saya 1983 berangkat ke Madinah. Kemudian pulang pindah Mekah dan pulangnya 1991, jadi 8 tahun saya. Alhamdulillah, hadiran dunia. Cuma begini, mereka mengatakan ini yang sering disebutkan di masyarakat bahwa Allah itu seorang berada di langit, kata mereka. Allah itu berada di langit dan Allah itu sekarang sedang duduk di kursinya, yang kursinya itu ada di langit. Ya, kata mereka, namanya Mujassimah, kelompok Mujassimah menisbatkan jisim kepada Allah. Kalau Allah itu duduk di kursi, contoh saya ini duduk di kursi, saya berdiri duduk di kursi. Ya, apalagi digambarkan singgasana. Biasanya singgasana itu umumnya orang bergambarkan singgasana itu di sini ada apa namanya, sandaran tangan begitu ya, kursi, sofa kan gitu. Lalu saya sekarang duduk di sofa. Saya tanya, besar mana sofa dengan saya Pak? Besaran sofanya. Kalau sekarang Allah itu duduk di kursi sofa, besar mana sofa dengan Allah? Besar sofanya, berarti Allah tidak akbar. Katanya Allah akbar, Allah maha besar, min kulli syai', dari segala sesuatu. Betul? Ya, berarti tidak akbar, Allah itu asghar, berarti na'udzubillah min, kan lebih kecil daripada kursi. Ini kan tidak benernya kita. Satu. Kedua, kursi. Sekarang saya duduk di kursi di tengah musola, betul? Saya tanya, kursi dengan musolanya besar mana? Besar musola. Kalau saya duduk di kursi, sudah saya lebih kecil dari kursi, kursinya lebih kecil dari musola, berarti saya dengan musola besar mana? Besar musola. Terus saya tanya, lah Allah kalau duduk di kursi, kemudian kursinya ada di langit, berarti langit dengan Allah besar mana? La haula wala quwwata illa billah. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Betul? Pertanyaan di mana sekarang? Kalau Allah dikatakan Allah di langit, itu kan dari sebuah pertanyaan di manakah Allah? Betul? Maka mengatakan Allah ada di langit. Sekarang saya tanya, langit ada di mana? Langit di mana, Pak? Di alam semesta. Langit di alam semesta. Alam semesta itu ciptaan siapa, Pak? Loh, kalau alam semesta belum diciptakan, Allah di mana? Gimana ini? Kan tidak masuk akal. Ya, logikanya tidak masuk akal. Kita nggak bisa dalil pakai logika, tidak masuk akal. Karena seluruh alam semesta itu ciptaan Allah. Nah, kalau alam semestanya belum diciptakan, terus Allah di mana? Karena itu Allah maujudun bila makan. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu ada tanpa tempat. Karena Allah itu bukan barang, bukan benda. Kalau langit itu benda. Makhluk, semua makhluk itu benda. Begitu. Surga neraka itu ciptaan Allah. Nah, kalau saya tanya sekarang, surga ada di mana? Langit dengan surga besar mana? Bingung orang-orang, bingung. Karena yang ditanyakan di mana, kemana. Kata para ulama, pertanyaan aina hada su'aluhu bid'atun, itu adalah ainul bid'ah. Zat bid'ah itu yang pertanyaan di mana Allah yang sekarang lagi digencarkan oleh orang-orang Wahabi yang suka menuduh kita bid'ah. Aneh kan? Coba kita runtut Pak, ilmiah. Ini saya bersama bapak-bapak jadi baca ilmiah ya. Coba alhamdulillah di sini gue ibu-ibu ada di atas nih, alhamdulillah ya. Saya kemarin di maulid itu gue, maulid di Islam itu banyak ibu-ibu, saya ngomong-ngomong apa ini gitu ya. Kalau sama ibu-ibu kan ngomong gimana Bu, ini putrinya, putranya sudah berikan susu apa belum kan gitu ya. Sekarang pertanyaan, kembali pada pertanyaan di mana ini? Saya sedang ada di atas kursi, duduk kan? Kursi ini ada di mana Pak? Di
Musola apa namanya? Raudatul Jannah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap di rumah ini. Musola Raudatul Jannah itu di mana? Di Yotefa. Yotefa itu di mana? Jayapura. Betul ya? Kalau besar. Jayapura di mana, Pak? Pulau Irian. Pulau Irian ada di mana? Indonesia. Apa besar ya? Indonesia ada di mana, Pak? Asia Tenggara. Asia Tenggara ada di mana? Asia, benua Asia, betul? Benua Asia ada di mana, Pak? Bumi. Dunia itu ada langit dan seisinya ini dunia. Di bumi, di planet bumi. Planet bumi ada di mana? Gugusan apa ini? Galaksi tata surya. Galaksi tata surya ada di mana? Di alam. Alam ada di mana? Di semesta. Pertanyaan terakhir, semesta ada di mana? Gak ada tempatnya semesta. Ya, semesta itu akhir tempat sudah. Betul? Semesta akhir tempat. Ya lah. Lalu tanya semesta di mana? Nggak bisa jawab. Kok tanya yang menciptakan semesta? La haula wala quwata illa billah. Terangkan dulu saya, di mana semesta itu berada? Bisa jawab, Pak? Kalau misalnya ada istilah baru, semesta itu ada di semestu misalnya ya. Misalnya, saya tanya, lah semestu di mana? Semestu, ini namanya tasal sulat. Semestu, semesta, semesti, semesta, semesta, semestu. Namanya tasulat, itulah yang namanya tidak ilmiah sama sekali. Namanya tidak ilmiah. Ya, begitu bertanya di mana Allah yang menciptakan alam semesta, tambah tidak ilmiah. Itu ngakunya ulama, ngakunya apa ya? Hafid barangkali ya, sama sekarang dai barangkali masih membicarakan ainullah, di mana Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini pikirannya cuma pikiran, tidak bisa berpikir yang luas. Kalau orang berpikir luas, mengikuti para ulama-ulama terdahulu, beres. Semua selain Allah itu adalah alam semesta, sedangkan Allah itu maujudun bila, maka Allah tidak butuh tempat, karena tempat itu makhluk dan tempat itu diciptakan oleh Allah. Jadi bagaimana? Ya nggak bisa bagaimana. Loh, kok ada kok nggak boleh bagaimana? Loh, banyak kok. Ada itu, nggak ada bagaimana itu banyak. Ini loh, Pak, orang digigit nyamuk kan gatel ya. Saya tanya, gatel itu wujudnya gimana? Gatel, mentul, bukan itu mentul itu ya. Gatelnya, walaupun mentulnya juga hilang, gatel. Mana? Bentuknya ya apa? Kotak, tak bulat, tak gimana? Gatelnya di mana? Nggak tahu, Pak. Lalu ngurusi gatel itu nggak tahu kok, ngurusi yang menciptakan gatel itu nggak masuk akal sama sekali. Itulah akidah yang sesat sebenarnya, yang kita tidak boleh mengikutinya. Mudah-mudahan kita semua di tempat ini dan saudara-saudara kita di mana saja berada, semoga kita tetap jadikan pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita di Indonesia adalah bermadzhab Sunni, Syafi'i, Asy'ari. Mudah-mudahan itu yang dapat kita lestarikan untuk anak-anak kita dan cucu-cucu kita, sehingga kita kelak bersama dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, salaf-salaf saleh, juga para ulama-ulama terdahulu, para dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita disatukan bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata atau guruan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.